Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah masih tersisa dua hadis, yaitu tentang pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang menjaga salat 5 waktu. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang keterangan dari Nabi SAW bahwa malaikat subuh dan malaikat asar bergantian turun dan naik untuk menjaga amal salat subuh dan asar, sehingga kedua malaikat itu ketika mereka menaikkan amal, mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika engkau meninggalkan hambaku, apa yang mereka sedang lakukan? Apa jawaban mereka? Mereka sedang salat, ya Allah. Jadi waktu mereka naik, mereka tinggalkan kita sedang salat. Kemudian ketika mereka baru turun, kita juga sedang melakukan salat. Nah, ini menunjukkan kebanggaan Allah pada orang-orang yang selalu berjaga-jaga di masjid, menjalankan salat 5 waktu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya wa hadaratis salat wa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini menghadap Nabi, kemudian mengatakan ke Nabi, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa. Jadi dia tidak menyebut dosanya apa, tapi beliau mengatakan aku telah
jatuh ke dalam dosa. Fa'aqimhu alayya, maka berikanlah hukuman kepada aku. Nah, jadi ini ahli tafsir hadis mengatakan bahawa ini bukan dosa yang berbentuk zina atau minum minuman keras, ya, tidak berbentuk begitu, tapi dosa-dosa di bawah itu yang bisa diberi hukuman ta'zir, bukan hukuman cambuk. Lalu kemudian dia meminta kepada Rasulullah, tegakkanlah hukuman kepada aku. Namun sebelum Nabi menjawabnya, datanglah waktu salat, wa hadaratis salat, dan dia ikut hadir bersama Nabi di saat itu salat. Wa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada as-salat, ketika sudah selesai salat, dia berkata lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, inni asabtu haddan faqim fiyya kitab Allah. Ya Rasulullah, aku sudah melakukan dosa, jadi tolong tegakkan hukuman apapun dengan kitab Allah. Artinya apa yang ditentukan oleh Al-Quran, tolong tegakkan hukuman untukku. Jadi ini menunjukkan penyesalannya. Lalu Rasulullah berkata, hal hadarta ma'ana as-salat, tadi kamu ikut salat bersama kami atau tidak? Ini maksud Nabi, ini barusan ini kamu ada salat berjamaah bersama kami atau tidak? Qala na'am. Orang ini menjawab, ya, aku melakukannya bersamamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, qad ghufira laka, kalau engkau tadi salat bersama kami berjamaah, maka dosamu yang engkau lakukan tadi telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih, yang menunjukkan keterangan dari Nabi bahawa dosa-dosa bisa diampunkan dengan salat 5 waktu. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, dosa ini seperti yang disebutkan tadi bukan dosa yang menyebabkan wajib dihukum cambuk atau had, karena seorang Nabi tidak mungkin membiarkan orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti zina yang wajib dicambuk 100 kali, atau minum minuman keras yang dicambuk 40 kali kemudian dinaikkan oleh Umar 80 kali, atau dosa membunuh yang wajib dikisas, itu tidak mungkin dibiarkan oleh Nabi dengan hanya mengatakan apakah engkau tadi salat. Jadi inilah yang tadi para ahli hadis mengatakan maksud Nabi di sini dosanya adalah dosa di bawah derajat dosa itu. Jadi dia masuk kategori dosa kecil yang mungkin bisa saja berulang-ulang, itu bisa diampunkan dengan hanya salat. Kemudian catatan kedua, para sahabat yang hidup di zaman Nabi itu tidak lepas daripada dosa. Walaupun Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya zaman adalah zamanku,
tetapi itu tidak bisa menyebabkan seakan-akan sahabat terlepas daripada dosa. Satu-satunya manusia yang Allah sucikan dari dosa yaitu Rasulullah SAW dengan kemaksumannya. Beliau ini pun karena dimaksumkan, dijaga oleh Allah langsung. Karena kalau beliau tak dijaga oleh Allah, maka tidak layak untuk dijadikan suri tauladan. Kita akan, kalau mengikuti seseorang, maka orang yang kita ikuti itu adalah orang yang biasanya tidak ada celah. Kalaupun ada, maka sungguh sedikit. Seandainya Rasulullah sesekali jatuh ke dosa, maka orang akan mengatakan, untuk apa kita ikut kalau model orang begitu, ya? Sekali saja Rasulullah jatuh ke dalam dosa, maka pasti orang meragu-ragukan kenabian beliau dan meragu-ragukan orang yang dijadikan sebagai standar suri tauladan. Makanya Rasulullah itu dijaga oleh Allah, bermasam muka saja itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermasam muka saja langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita hari ini, walaupun gelar kemuliaan menempel di nama kita, ya, kita banyak gelar kemuliaan kita, Ustaz, Tengku, Abun, Abadi, Walid, Walidi, macam-macam gelar kemuliaan. Tapi tidak seperti Nabi. Orang kalau bicara tentang manusia hari ini, dia akan mengatakan bahawa hai ustaznya enggak. Cuma dia ada cumanya. Ustaz tu baik, cuma bingkeng ke, berarti ada celah. Ustaz itu baik, cuma kriat luar biasa, berarti ada celah. Nabi tidak ada celah untuk menyisipkan kekurangan akhlak pada dirinya. Jadi sahabat tetap bisa jatuh dalam dosa. Namun kelebihan sahabat yang hidup bersama Nabi, mereka melihat dosa kecil bagaikan dosa besar. Mereka melihat dosa kecil bagaikan dosa besar. Jadi merasa langsung sangat bersalah hanya gara-gara jatuh dalam dosa kecil. Dan itu disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Abu Hurairah melewati sekerumunan orang sepeninggal Nabi. Abu Hurairah umurnya panjang, jadi beliau ketika melewati sekerumunan orang yang sedang berkumpul, bahkan di antara mereka ada yang mengumpan. Jadi datang Abu Hurairah lalu mengatakan, kami di masa Nabi melihat dosa, kami di masa Nabi melihat dosa bagaikan melihat gunung yang jatuh ke atas kami. Jadi beliau mengatakan dosa kecil dulu ketika kami bersama Nabi, itu dosa kecil itu kami melihatnya bagaikan gunung yang jatuh ke hadapan kami. Itu belum lihat dosa besar. Tapi sekarang kalian melihat dosa besar seperti kazubab marra ala anfin. Kalian melihat dosa besar seperti melihat lalat lewat di depan hidung kalian. Begitulah perbandingan seseorang yang takut dengan dosa dengan yang meremehkan dosa. Jadi
Inilah yang menjadi sifatnya para sahabat, takut sekali jatuh ke dalam dosa. Makanya tersebutlah, yaitu seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Ini bukan Sa'labah yang tidak mau bayar zakat setelah diberikan kambing. Yang Sa'labah tidak mau bayar zakat itu namanya Sa'labah bin Hatim. Kalau ini Sa'labah bin Abdurrahman, dan itu kisahnya termaktub di dalam banyak riwayat. Apa yang terjadi padanya? Beliau umurnya masih muda, lalu kemudian pada suatu hari tidak sengaja terlihat aurat seorang perempuan yang sedang mandi, dan itu pun bukan telanjang, ya, terlihat betisnya. Tidak sengaja beliau lewat, ternyata terlihat. Langsung beliau merasa takut dan merasa sangat bersalah. Lalu kemudian beliau saking tersiksanya dengan dosa yang dilakukannya, padahal itu tidak sengaja itu. Beliau mengasingkan diri di bukit-bukit di sekitaran padang pasir sekitar hampir 40 hari, dan Nabi belum menyadari bahwa Sa'labah sudah tidak berada di masjid Nabi, sudah hampir mencapai 40 hari. Dan ketika Nabi menyadarinya, Nabi nanya, "Aku sudah lama tak melihat Sa'labah bin Abdurrahman. Kemana beliau?" Nah, ini salah satu akhlak Nabi SAW, sering bertanya tentang orang-orang yang sering bersamanya. Makanya kita disunnahkan kalau sudah lama tidak melihat sahabat yang selalu bersama di masjid, yang sunnah datanya, "How kage? Kemana beliau? Apa sakit? Atau sudah murtad?" Mungkin sudah murtad atau dari masjid. Itu disunnahkan nanya kalau sakit dikunjungi. Nabi nanya, lalu dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, "Beliau takut menjumpaimu ya Rasulullah." "Ada apa?" kata Nabi. Maka diceritakanlah oleh sahabat lain, beliau ini tidak sengaja terlihat begini, dan beliau merasa sedih sekali dan tak berani menjumpaimu ya Rasulullah. Maka dia salat di bukit atau di tempat yang beliau mengasingkan diri karena ketakutannya pada dosa itu. Kata Rasulullah, "Ya sudah, jemput." Akhirnya dijemput oleh beberapa sahabat. Nah, dipulangkanlah ke rumah, lalu Nabi mendatanginya. Nah, ketika Nabi mendatanginya, ini Sa'labah sudah dalam keadaan sakit. Akibat sakit, karena peluru dia gunung. Karena kan waktu itu bukit-bukit banyak di tengah padang pasir itu. Lalu Nabi melihat beliau sakit, diletakkanlah kepalanya di atas paha Nabi SAW. Dia menggeser kepalanya. Dia mengatakan, "Tidak layak kepala ini berada di tempat yang mulia ya Rasulullah." Itu dalam sakitnya. Jadi dia tidak mau kepalanya diletakkan di atas paha Nabi yang dianggap kepalanya kepala orang berdosa, diletakkan di atas paha seorang Nabi. Begitu rasa takutnya. Lalu Nabi kemudian mengatakan, "Kalau begitu, apa yang kau inginkan wahai Sa'labah?" Nah, di situ dia menjawab, "Ya Rasulullah, mohonlah ampunan kepadaku, mohonlah ampunan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi mohonlah, minta ampunlah kepada Allah atas dosa yang telah aku perbuat. Nah, jadi setelah Nabi berkunjung, dia sakit, Nabi pulang, dan kemudian tidak lama Jibril turun mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada Sa'labah bahwa dosanya telah diampunkan Allah, telah dimaafkan Allah." Langsung Nabi mengutus orang untuk memberitahu Sa'labah, dan ketika diberitahu,
saking senangnya bahwa kesalahannya telah diampunkan Allah, dia berteriak, terlonjak berteriak saking senangnya, dan di situ pula dia meninggal dunia. Begitu yang disebutkan dalam riwayat. Dikabarkanlah ke Nabi tentang Sa'labah yang baru saja meninggal dunia. Lalu Nabi mendatanginya untuk mengurusi jenazah dan mensolatkannya. Nah, ada keanehan, yaitu ketika Nabi masuk ke rumah Sa'labah, beliau menginjit-injit. Jadi kakinya menginjit-injit seperti menghindari sesuatu. Jadi seperti susah masuk ke dalam rumah Sa'labah. Para sahabat melihat keadaan itu dan merasa aneh, karena sebenarnya tidak ada penghalang. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa? Kami melihat engkau menginjit-injit ketika masuk ke rumah Sa'labah." Apa kata Nabi? "Aku melihat yang tidak kalian lihat, yaitu malaikat telah memenuhi rumahnya." Malaikat memenuhi rumahnya, yaitu mereka mendoakan Sa'labah, merahmatinya, dan mereka berkumpul di rumah Sa'labah. Itu hanya karena kemuliaan Sa'labah merasa takut dari dosa yang sebenarnya tidak masuk dosa besar. Karena zina itu dosa besar, tapi menuju ke zina itu dosa kecil, kecuali dilakukan berulang-ulang. Meraba, menyentuh, menciumnya, selama tidak terjadi zina, itu masih kategori dosa kecil. Tapi kalau diulang-ulang, ya, memang tidak langsung berzina, tapi pacaran, bertemu tiap-tiap Sabtu Minggu, terus berulang-ulangnya, kedai syariah. Yang namanya zina apa? Yaitu bertemunya dua khitan, terjadi hubungan suami istri bukan dilakukan oleh sepasang suami istri. Jadi itu baru disebut zina. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran zina, dosa besarnya. Tapi Allah menyuruh jangan dekati zina, wala taqrabuz zina. Nah, bayangkan dosa kecil itu ditakuti oleh sahabat sampai malaikat kagum. Kayak mana tidak kagum malaikat? Mereka itu menyembah Allah karena tidak dibarengi dengan nafsu. Sedangkan hamba Allah yang bernama manusia itu dititipkan nafsu, dibiarkan syaitan untuk menguasainya. Tapi Masya Allah, jatuh ke dalam dosa kecil, rasa takutnya seperti seakan-akan dia telah mendapatkan dosa besar. Itu contoh cerita yang ada di dalam banyak riwayat tentang bagaimana perasaan sahabat menghadapi dosa. Makanya ini sahabat yang nanya ini ke Rasulullah, dia tidak mengatakan dia berzina, tapi dia merasa seakan-akan dia sudah berzina. Nah, inilah kehidupan masa lalu. Kita hari ini, Masya Allah, makan riba, jatuh dalam dunia riba, kita anggap remeh saja. Padahal riba itu termasuk dosa 7 dosa besar yang mubiqat, kata Nabi. Jadi kata Rasulullah, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhkanlah dirimu dari 7 dosa yang menghancurkanmu di akhirat. Mulai dari syirik, kemudian terlibat dalam dunia sihir, lalu makan harta anak yatim, lalu kemudian menuduh orang lain berzina, jadi memfitnah orang lain berzina, lalu berzina. Kemudian salah satunya adalah memakan riba, aklu riba. Ini dosa-dosa paling besar itu. Saking besarnya Rasulullah mengatakan, dirhamun ya'kulul 'abdu minar riba. 1 dirham seseorang terlibat dalam riba,
baik jadi rentenirnya atau jadi nasabahnya. 1 dirham dia ambil keuntungan dari sistem riba, maka dosanya asyaddu min sittah wa salasina zidyah, dosanya melebihi 36 kali berzina. Dosanya lebih dahsyat daripada 36 kali berzina. Ini hadis-hadis yang kuat semua. Nanti dalam hadis lain Rasulullah mengatakan dilaknat oleh Allah 4 orang dalam dunia riba, yaitu akiluhu, pemakannya, rentenirnya, jadi yang memberikan pinjaman, semua yang mengelola bank konvensional lalu memberikan pinjaman, nyan mandum terlaknat. Wa muakkiluhu, lalu yang memakannya, jadi yang memberi muakkil, yang memberi makan, yang makan riba rentenir, ambil untung. Yang memberi makan siapa? Nasabah. Kalau nasabah tidak ada, itu para rentenir itu tidak bisa hidup. Bagaimana mereka bisa hidup? Tidak ada orang yang minjam uang, sedangkan selama ini mereka dapat keuntungan dari pinjaman orang, ambil bunga. Nabi katakan muakkil. Dan yang ketiga wasyahidihi, yang menjadi saksi. Siapa yang jadi saksi? Yang mengajak orang. Jadi dia yang beritahu, "Yo rumah makanan beres-beres." Kata orang ni, "Hana apa yang hidup? Tak ada uang saya." Lalu langsung dia mengatakan, "Oh tak apa-apa, ada jalan keluar. Tinggal bawa KTP saja. Kita ada teman saya kerja di bank. Nanti do euro baji. Tenang mudah, do euro baji itu." Kita memperkenalkan orang ke dunia riba. Ini yang terlaknat yang ketiga. Atau kita perkenalkan dengan rentenir. Itu di pasar impres itu saya sudah mengatakan di mana-mana, seharusnya pemerintah bertindak. Mudah-mudahan kalau tidak dilakukan oleh wali kota yang lama PJ, mudah-mudahan wali kota baru benanyan agama baca. Mudah-mudahan, dan mengharap lagi nya, apalagi lulusan pesantren. Itu di pasar impres itu dikuasai oleh rentenir dengan nama perusahaan Mekar, PT Mekar, Pak. Alih Mekar Sari nak kedua dong tadi. Yang akan tu, dan mereka datang dari sebelah, dari rata-rata orang Medan. Apa yang mereka lakukan? Meminjamkan uang kepada pedagang. Pinjamkan uang ke pedagang. Dan itu sudah dilakukan penelitian oleh salah satu mahasiswa kami. Kebetulan saya suruh buat judul ini, coba teliti di pasar impres, dan ditemukan pedagang juga banyak yang minjam. Jadi yang butuh modal, jadi diberikan sekian, nanti bayar per minggu bayar sekian, per bulan bayar sekian. Kalau terlambat kena denda. Ada pedagang yang sudah lari, habis pinjam lari karena dikejar terus-terusan. Ini dunia ini ada. Cuma yang saya heran, pemerintah setempat itu diam saja. Makanya jadi pemimpin itu sebelah kaki sudah dalam neraka di saat dia membiarkan maksiat. Yang urut galak-galak ke calon beliau juga pemimpin. Hanya kesemikir yang maksiat dalam kota, kita tahu dan kita diam dan tidak berusaha melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua dosa itu mengalir dan diminta pertanggungjawaban kepada pemimpin. Jadi jika pemimpin fikir proyek saja, fikir maksiat, dah pedagang. Jadi jangan menambah maksiat. Jadi ini saksi ini membawa-bawa orang. Nah, banyak apa di antara pedagang yang baru berdagang itu bingung nyopat tapi nyampe siat perdanya langsung diperkenalkan, nah tenang dah, ada susah.
tinggal juk KTP betul enggak juk makanya kan mobil-mobil rentenir itu mobil-mobil rentenir di belakangnya kan ditulis ada stiker ditulis Anda butuh uang temui kami, cukup bawa KTP, apalagi disuruh bawa KTP entah kakak, kemudian yang ketiga bawa kebodohan kalian. Dan orang keempat yang dilaknat Nabi dalam urusan ini adalah wakatibuhu, penulisnya, pekerjanya, yang tulis-tulis, ya, yang ketika kita menemuinya dia mempermudah urusan dengan menulis. Biasanya kalau kita datang mau pinjam uang 100 juta, itu senyumannya lebar sekali, Pak. Makin banyak kita pinjam semakin lebar senyuman. Disuruh duduk, Pak, duduk, silakan. Apa yang bisa kami bantu? Oh, saya mau pinjam uang. Berapa, Pak? 200 juta. Oh, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah berkahi. Itu diduduk, Bapak tak usah tulis apa-apa, biar kami yang tulis, tidak ada masalah. Bapak cuma tanda tangan saja, diambilnya tangan kita, Pak, stempel sana, stempel sini. Pokoknya Bapak duduk, dikasih permen lagi, Pak. Nabluk bonbon, nabluk permen itu, hijau permen. Begitu baiknya supaya orang pinjam. Dan mereka sudah membayangkan keuntungan marginnya. Jadi kalau pinjamnya 2 tahun sekian, makin lama makin besar. Ini semua kata Rasulullah, kulluhum sawa, dosanya sama, antara rentenir, nasabah, orang yang menulisnya, pekerjanya dengan saksi-saksinya, semuanya sama. Apanya yang sama? Dosanya. Berapa dosanya? Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Tadi hadis yang lain menyebutkan lebih dahsyat daripada 36 kali berzina. Dalam hadis yang berikutnya sebut Nabi seperti karrajul ya'ti ummah, seperti seseorang mendatangi ibunya sendiri, berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Yang kenyat dasyaribah. Apa yang terjadi hari ini, Pak? Dianggap remeh oleh orang. Biasa aja, kibat nak cok peng-peng, saya kan lewat peng sertifikat langsung bawa ke bank. Ini saya tak tahu nih apakah bank masih menerima sertifikat P3K atau tidak, tak tahu. Karena baru-baru dulu berubah. Begitulah orang menganggap remeh dosa, padahal itu dosa terbesar. Nanti dia dibangkitkan di hari kiamat seperti orang kesurupan syaitan, lalu dibenamkan ke dalam neraka yang isinya darah dan nanah. Nanti dia akan mencoba berenang ke samping, menyelamatkan diri, dihantam oleh malaikat dengan batu yang besar. Ini yang mau kita kasih tahu apa? Begitu mudahnya orang hari ini menganggap remeh dosa. Dulu anak kejut pembunuhnya, Jino, Masya Allah, menipu, habis ambil uang orang, melarikan diri, berhutang, kemudian anak bayi. Ini hal yang patut kita waspadai. Anak-anak kita apa dari kecil sudah membiasakan dosa, ya, tidak salat. Mamanya tidak marah, ayahnya tidak marah, mungkin ayahnya pun tidak salat. Padahal salat sunnah di sisi sahabat ditinggalkan, mereka sedih. Meninggalkan salat sunnah, apalagi tertinggal salat wajib, maka mereka berusaha segera untuk menggantinya apabila dalam keadaan tidak sengaja. Jadi di sini Nabi setelah mendengarkan itu kemudian salat. Setelah salat orang ini saking gelisahnya menanyakan lagi ke Nabi, "Makibat ya Rasulullah, kalau bubur desyahnya." Disitulah Nabi kemudian mengatakan, "Bunuh na semayang kamu." Maksudnya tadi Nabi mungkin mengira dia keluar, tidak salat bersama Nabi. Lalu dia menjawab, "Ada ya Rasulullah, aku salat bersamamu." Disitulah Rasulullah mengatakan, kalau engkau salat tadi, maka dosamu tadi, yaitu dosa yang bukan dosa besar tadi, ghufira laka, telah diampunkan oleh Allah. Jadi kalau begitu apa-apa kelebihan salat bisa mengampunkan dosa. Dan ini kan hadisnya ada beberapa versi yang berbeda, Bang. Ada yang dosa diletakkan di pundak, ketika kita sujud berguguranlah dosa-dosa itu.
Dalam hadis yang tadi yang sudah pernah kita baca, ketika kita solat seperti daun, jatuhnya daun dari ranting di musim gugur, berguguran dosa, dihapuskan dosa. Cuma itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus diiringi dengan taubatan nasuha. Inilah fungsi salat wajib yang kita lakukan.